anugerah itu ternyata bukan sesuatu yang tidak bertujuan. Dalam arti begini, ya udah Tuhan kasih kita, ya udah kasih aja, tapi tidak ada harapan bahwa kita ini akan berubah. Jadi kayak bro memberikan suatu charity seolah tidak ada pemikiran bahwa charity itu akan bisa mempengaruhi orang yang bro bantu. Itu cara pikir yang salah. Anugerah itu bukan seperti Sinterklas kirim kado, terus nggak ada berpikiran bahwa kado itu akan berdampak untuk orang itu. Bukan begitu. Anugerah Tuhan itu bukan begitu. Waktu dia berikan, dia sudah berpikir dan sudah menghendaki bahwa pemberian ini akan berdampak pada bro yang menerimanya. Gitu. Itu adalah arti anugerah yang sebenarnya. Berdasarkan konteks budaya pada masa Paulus. Jadi sebenarnya banyak pemahaman kontemporer yang bahkan sejak era reformasi sebenarnya nggak terlalu akurat pemahaman tentang anugerahnya. Mereka berpikir bahwa anugerah itu ya udah sesuatu yang benar-benar gratis dan pemberinya tidak berharap apa-apa. Itu tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya berdasarkan budaya dan sejarah manusia itu sendiri menggunakan kata anugerah itu. Jadi anugerah dari dulu memang dipahami bahwa ini akan berdampak, bahwa ini akan membantu orang yang menerimanya, ini akan bertujuan untuk orang yang menerimanya. Jadi bukan berarti dia memberi, ya sudah dia nggak mikirin lagi, bukan begitu. Jadi dia sifatnya selalu resiprokal. Resiprokal itu gini, waktu Tuhan memberikan, dia memang mengharapkan kita itu berubah. Makanya di Efesus kan dikatakan bahwa anugerah itu kan untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik. Jadi salah pikir ketika kita berpikir ya udah terserah kita mau berubah, mau kita enggak, bukan begitu. Itu bukan arti kata anugerah yang sebenarnya. Arti kata anugerah sebenarnya memang unconditioned, tapi resiprokal. Sama seperti bro. Memang bro memberikan hadiah kepada seseorang misalnya. Tapi bukan berarti bro tidak mengharapkan dia akan lebih baik kan. Misalnya bro memberikan hadiah kepada anak bro. Bro kan tidak berpikir bahwa ya udah saya berikan memang cuma-cuma, memang benar cuma-cuma. Tapi apa harapan bro ketika memberikan kepada dia? Itu pemahaman yang bagus tuh. Bukan berarti memberikan begitu saja tidak ada harapan kan. Dan kalaupun bro mengharapkan juga bukan sesuatu yang salah juga kan. Kan untuk kebaikan dia. Iya. Nah, pemahaman orang sekarang kan, ya kan itu kan cuma-cuma dari Tuhan. Memang. Tapi apakah Tuhan nggak punya harapan dengan memberikan itu cuma-cuma? Dan apakah salah kalau Tuhan itu mempunyai harapan? Enggak juga. Apakah salah kalau Tuhan punya tujuan untuk itu? Itu. Apakah berarti membatalkan bahwa itu kasih karunia? Tidak. Ya tetap aja itu kasih karunia memang diberikan gratis. Bukan karena kitanya yang bagus gitu. Tapi artinya kasih karunia itu kan kita sekarang kan lebih banyak mengambilnya sebagai materi gitu kan. Oh ini anugerah Tuhan atau dapat gitu. Jadi artinya waktu seseorang menerima kayak gini ada cerita. Saya nggak tahu apakah mau cerita ini nggak ya, tapi tadi malam itu ya mungkin saya nggak cerita deh. Tapi artinya ada. Nggak apa-apa. Contoh aja nggak apa-apa, jadi ilustrasi gitu nggak apa-apa. Jadi maksudnya saya dia menerima keadaan yang baik di saat dia melakukan yang tidak baik. Gitu. Sepertinya begitu. Jadi dia merasa bahwa itu anugerah gitu. Jadi maksudnya dia misalnya gini, dia nggak punya SIM, tetapi kemudian dia tidak ditangkap polisi karena dia mungkin gimana, akhirnya dia lolos, dia bilang itu anugerah Tuhan, itu anugerah.
Bisa juga kan? Gimana? Misalnya saya bawa motor atau mobil ini kan, saya nggak bawa SIM gitu kan. Terus kemudian polisi tangkap saya gitu kan, tapi nggak tahu gimana saya mungkin itu pun bukan karena saya, nah, tapi kemudian dibebaskan gitu. Terus saya merasa bahwa itu anugerah, tapi setelah itu saya nggak buat SIM juga gitu. Ya itu nggak tepat, karena anugerah itu selalu ada bertujuan. Anugerah yang sebenarnya dalam bahasa aslinya itu sebenarnya bertujuan kok, bukan berarti diberikan terus nggak memikirkan apa-apa lagi, itu nggak mengharapkan apa-apa lagi. Dari bahasa aslinya, kata gift itu berarti atau karis atau karisma atau karismata. Artinya itu seperti itu memang dari zaman Greco-Roman, dari zaman orang Yahudi di era Paulus, dari zamannya Paulus sendiri memang artinya bahwa hal itu memang bertujuan dan orang itu juga punya harapan gitu tentang pemberian itu. Bukan berarti memberikan kemudian tidak memikirkannya lagi. Jadi contohnya dia bilang bebaskan, bukan berarti dibebaskan begitu. Pasti mungkin orang itu akan ngomong, Pak, nanti tolong dilengkapin ya. Hari ini saya bebaskan, tidak ditangkap gitu. Jadi tetap selalu ada harapannya. Jadi kalau pemahaman bahwa itu diberikan cuma-cuma, tidak ada harapan, tidak ada tujuan, itu bukan pemahaman grace yang sebenarnya sebetulnya. Berdasarkan antropologi, berdasarkan pendekatan budaya di era dulu. Gitu. Jadi pemahaman grace yang belakangan, yang dulu kita pahami secara filosofis sebenarnya kurang tepat dalam artian sebenarnya. Wow. Iya. Jadi kalau Paulus sendiri pun kalau kita baca hati-hati kan selalu anugerah tapi untuk pekerjaan baik. Efesus pasal 8 bicara anugerah, tapi ayat 10-nya untuk pekerjaan baik disebutkan. Efesus 1 ayat 4 juga pemilihan tetapi agar kita kudus dan tak bercacat. Jadi ada purpose, ada sesuatu yang resiprokal. Tuhan begitu, kita bagaimana gitu. Wow, jadi sebenarnya tahap di mana waktu kita membantu seseorang, biar bagaimanapun kita mengharapkan dia itu juga mempunyai perubahan gitu dalam hidupnya. Dan memang bro, waktu memberikannya memang juga cuma-cuma. Tapi bukan berarti bro tidak punya pengharapan. Istilahnya memang unconditioned, tapi bukan unconditional. Memang dia tidak layak menerima, tetapi bukan berarti tidak resiprokal juga. Tidak berarti bro tidak ada harapan dia juga akan, ya istilahnya memberikan satu tanggapan yang baik. Contohlah bro, misalnya waktu bro bersahabat, misalnya bro kirim buku kepada saya atau kepada teman-teman yang lain. Memang bro memang memberikan itu secara cuma-cuma, memang benar. Tapi apakah bro juga tidak mengharapkan bahwa bro juga suatu hari mungkin ya akan dikirimin sesuatu atau mungkin ya dalam bentuk yang lain, misalnya say thank you atau apa. Apakah bro tidak mengharapkan juga orang itu bilang terima kasih gitu? Enggak juga. Betul. Kan? Jadi dalam relationship itu enggak ada namanya, ya saya enggak mengharapkan apa-apa. Ini bukan relationship gitu kan. Jadi dalam pandangan orang Greco-Roman, dalam pandangan orang Yahudi di zaman dahulu, dalam hal relationship, memberikan gift, memberikan hadiah, memberikan karis atau karisma, itu memang wajar orang itu juga ya memang ada kayak take and give gitu. Dan itu tidak mengubah bahwa yang diberikan itu gratis, memang gratis. Gitu. Masa Tuhan memberikan kita itu tanpa mengharapkan ada relationship dengan dia? Itu juga enggak make sense juga kan? Betul. Iya kan? Dan kalau dia mengharapkan relationship juga enggak salah juga kan? Betul. Iya, ini kan
friendship dengan Tuhan gitu. Iya kan? Betul. Iya kan? Tetapi sering orang berpikir Ya. zaman dahulu kalau mengharapkan itu seperti salah. Orang yang kita harapkan yang Iya, baik iya. kok. Orang yang kita harapkan yang baik kok. Kita berikan kepada anak kita mengharapkan ada satu feedback, tanggapan yang baik, satu relationship yang baik. Itu bukan sesuatu yang salah. Cuman karena pandangan kita terlalu ekstrim, jadi kita berpikir kalau kita berharap jadi sesuatu yang salah. Salah lah itu. Wow. Ya kan? Karena terlalu ekstrim. Bahwa itu harus Iya. harus free dan harus tidak ada mengharapkan apa-apa gitu. Wow. Iya kan, Mbak? Betul. Saya pikir saya kadang-kadang bisa pada posisi itu gitu. Jadi merasa bersalah juga kalau saya mengharapkan. Karena pandangan kita masih seperti yang lama. Cara pandangnya saya juga begitu. Jadi kalau kita berharap sepertinya salah gitu. Betul. Padahal betul. ini kan relationship kan gitu. Ada, kalau kita misalnya bersahabat gitu kan, dalam tahap tertentu kan ada, kita saling membantu juga kan. Betul.